bergabung bersama kami, dan yang terutama adalah ayah bunda, orang tua siswa dari TK Islam Nurul Iman, atau mungkin juga ada yang dari luar TK Nurul Iman yang ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Serta juga yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Benri Jaisyur Rahman, yang alhamdulillah hari ini di tengah kepadatan yang begitu luar biasa, beliau mengisi di mana-mana gitu ya, walaupun kondisinya lagi lockdown gitu ya, lagi tidak mungkin tidak banyak aktivitas di darat, tapi ternyata aktivitas beliau di udara juga sangat banyak. Terima kasih, syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Ajo Benri yang sudah berkenan untuk selama 1 jam ke depan memberikan tips, inspirasi, nasihat untuk kita semua tentang bagaimana kita tetap bisa optimal dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik selama masa pandemi seperti ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dalam Muhammad SAW, sahabat keluarga, insyaallah sampai pada kita mengikuti di jalannya. Ustadz Benri sudah bergabung bersama kita ya. Sebelum kita masuk tentang pembahasan gitu ya, saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau ayah bunda sering gitu ya atau cukup aktif tertarik dengan tema-tema parenting Islami khususnya, mungkin sudah tidak begitu asing dengan Ustadz Benri. Nama beliau adalah Benri Jaisyur Rahman. Alamat tinggal di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Beliau juga aktif di sosial media dengan Instagram dan Twitternya @ajobendri, AJOBENDRI. Channel YouTube beliau adalah Langkah Kita. Status menikah dengan 1 orang istri dan 5 orang anak. Moto hidupnya senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, dan Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas beliau saat ini pertama sebagai mubaligh, praktisi Islamic parenting, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku, pembina For Us atau Forum Usroh, dan beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio dan televisi seperti Cahaya Hati iNews TV dan Islam Itu Indah Trans TV. Dan beliau juga kalau tidak salah yang menulis buku Fatherman gitu ya. Kalau mungkin ayah bunda, mungkin bunda-bunda nih bisa nih ya. Selama ini kan biasanya parenting atau mendidik anak di rumah itu kesannya hanya wilayahnya bunda gitu ya. Nah, kalau mungkin bunda-bunda nih pengen ayahnya juga ikut terlibat aktif gitu ya, tanda kutip menyadarkan gitu ya, menyadarkan bahwa ayah juga harus punya peran yang besar dalam mendidik anak di rumah. Ini boleh nih sering-sering ngelihat channelnya Ustadz Ajo Benri karena beliau lumayan aktif gitu ya dalam hal mengkampanyekan peran ayah, mengaktifkan peran ayah dalam pendidikan di rumah kayak gitu. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustadz Benri akan menyampaikan pemaparan tentang apa aja sih tips apa aja yang bisa kita lakukan atau bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua dalam menghadapi pandemi ini. Apalagi kondisinya sudah new normal, mungkin sudah beberapa di antara ayah bunda yang sudah mulai bekerja gitu ya, sedangkan anak-anak masih di rumah dan harus menjalankan pendidikan di sekolah gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun pendidikannya di rumah atau belajarnya di rumah, sebenarnya pada hakikatnya hanya tempatnya aja yang berubah gitu, hanya tempatnya aja yang berubah. Mau di sekolah, mau di rumah, peran orang tua dan sekolah itu sangat penting. Peran orang tua dan guru ini sangat penting, sinergi antara kita semua harus terus berjalan kayak gitu. Oleh karena itu mungkin ada di antara kita yang agak sulit nih selama masa pandemi ini mengalami banyak kesulitan atau bingung bagaimana sebaiknya kita mendidik anak-anak di rumah gitu ya, dengan kondisi yang mungkin orang tua dengan berbagai kesibukannya. Nanti mudah-mudahan mungkin dari Ustadz Benri akan bisa menyampaikan tips atau nasihatnya untuk kita semua. Dan mohon nanti untuk ayah bunda untuk demi kelancaran pada pagi hari ini agar semua mute mikrofonnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan,
silahkan gunakan fasilitas yang ada di chat, silahkan dituliskan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa bahas semuanya. Seperti itu saja mungkin dari saya pengantarnya. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Benri Jaisyur Rahman untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ustadz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ibu pengurus TK apa? Nurul Iman, khusus buat Bapak Komar ya. Ini dapat salam dari Mas Syahid yang di samping saya sebagai operator. Hari ini terutama saya ingin menyapa ayah dan bunda yang saat ini ada di rumah, yang Ahad ini ya mengikuti kajian bersama saya, menggantikan kebiasaan sebelumnya jam segini nonton Doraemon dan kartun lainnya menampingi anak. Hari ini kita mengisi waktu kita dengan meskipun di rumah kita nikmati betapa Allah memberikan nikmat di antara kesulitan kita di masa pandemi dengan teknologi digital yang bisa kita manfaatkan. Inilah firman Allah yang selalu kita ingat, inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Apa yang kita alami hari ini kesulitan masa pandemi, tapi ternyata ada kemudahan yang kita rasakan. Yaitu dengan kita bisa menikmati teknologi digital sehingga bisa bersilaturahim, belajar bersama, mengkaji ilmu, dan segala hal, salah satunya dengan mengikuti seminar online hari ini. Dan nggak kebayang kalau kejadian pandemi ini kejadiannya 30 tahun yang lalu. Ya, mungkin sebagian kita akan stres walaupun di rumah aja ya. Karena mungkin di rumah cuma nonton TV. Tuh, sampai kita hafal iklan kan gitu ya. Bagi yang punya pasangan alhamdulillah punya hiburan, yang kasihan yang jomblo kan gitu. Bingung gitu ya. Mau keluar rumah karena corona, di dalam rumah merana kan gitu. Apa sih? Tapi alhamdulillah kejadian pandemi ini terjadinya hari ini. Jadi ada nikmat yang Allah berikan. Ayah dan bunda melakukan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berbicara khususnya menambah pengetahuan kita tentang anak-anak kita. Agar masa pandemi ini tentu menjadi masa evaluasi sekaligus muhasabah. Bagaimana peran kita sebagai orang tua khususnya kepada anak-anak kita. Bagi ayah ini masa mengkoreksi. Selama ini kan ayah mungkin karena jarang di rumah, sering di luar. Nah sekarang begitu ada di rumah, lihat adakah anak-anak merasa bahagia saat ayahnya ada di rumah. Supaya kejadian yang terjadi di masa pandemi ini menjadi yang disebut memorable moment. Apa itu memorable moment? Momen yang mengesankan, di mana anak akan menceritakan peristiwa hari ini sebagai peristiwa bersejarah yang mengesankan. Kalau kelak jadi kakek nenek, dia akan cerita nih ke anak cucunya. Dulu kakek waktu umur masih PAUD, umur 5 tahun, 6 tahun, pernah ngalamin, ingat banget ada masa di rumah aja selama sebulan, 2 bulan lebih. Di situ ayah pulang lebih banyak di rumah. Dulu kalau kakek nenek ditanya, ya, ayahmu mana? Jawabnya auah gelap, karena ayah hadir pas gelap-gelap doang gitu, sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Jadi memang ayah ini makhluk gelap bagi anak sebagian. Nah sekarang alhamdulillah ayah ada di rumah. Jadi benar-benar merasakan betapa bahagianya saat seharian bersama ayah. Momen itu momen yang akan diceritakan nanti di masa dewasa. Harusnya begitu. Jangan sampai kejadian ada di rumah khusus bagi ayah justru momen yang traumatis. Ya, bagi anak dengan ayah, bahkan anak dengan ibundanya juga ada momen-momen di mana anak traumatis. Sampai anak berdoa, ya Allah segerakanlah wabah corona ini ya Allah. Supaya ayah jangan sering di rumah kan gitu. Ya mamah juga sering-sering keluar lah tuh mumpung mall udah buka kan gitu.
Kenapa? Karena ya bukan takut coronanya kata anak-anak. Kalau corona bikin batuk, pilek, tapi kalau mama sama ayah di rumah bikin pusing, sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah. Setiap hari ngomel-ngomel mulu. Hal-hal seperti itulah yang membuat anak-anak kita trauma dengan situasi saat ini. Terutama anak-anak PAUD, di mana anak-anak PAUD, anak-anak balita ini kan fase 0 sampai 7 tahun ya dibagi-bagi oleh para ulama. Kalau kita ngeliat pembagian para ulama tentang masa-masa tumbuh kembang bayi, mulai dari fase hamil yang disebut fase kehamilan, ada fase radha'ah, fase menyusui, ada fase yang disebut tufulah sogiroh dan tufulah bakiroh, tufulah kabiroh. Tufulah sogiroh atau tufulah kabiroh kurang lebih fase sampai anak usia 7 tahun, di mana dari awal anak di bawah 7 tahun, ini adalah fase golden moment atau golden age yang kalau kita bisa berhasil menjejakkan hal-hal yang positif di usia ini, maka akan menjadi sebuah hal yang membantu mereka di saat mereka nanti ABG. Di mana di umur-umur ini ya yang paling penting krusial bagaimana anak-anak di umur ini secara tumbuh kembang mereka dominan yang berkembang itu emosinya. Ya, yang berkembang itu emosinya. Di mana emosi ini sangat menentukan nanti bagaimana anak-anak menjalani kehidupan. Sehingga sebagai orang tua, salah satu PR-nya bagaimana di umur 0 sampai 7 tahun, usia-usia PAUD, menstimulus dengan hal-hal yang membahagiakan. Makanya 0 sampai 7 tahun ini menentukan anak lebih sering nangis atau lebih sering ketawa. Itu kurang lebih. Indikatornya lihat aja. Banyakan nangisnya atau banyakan ketawanya, banyakan marahnya atau banyakan kalemnya. Kalau banyakan marah, banyakan stres, banyakan nangisnya, maka ini akan menjadi perilaku yang terus tertanam sehingga dia menjadi orang dewasa yang maaf dalam tanda kutip menyebalkan. Orang dewasa yang menyebalkan, kalau jadi suami yang emosional, ya suami yang mudah tersinggung, senggol bacok, gampar istri, atau jadi istri yang mudah baper, ya Tupperware hilang langsung gugat cerai, ya karena berdalih ya Tupperware kelihatan aja kau hilangkan, apalagi ikatan cinta kita kan gitu. Jadi ada model-model ibu-ibu yang mudah baper. Kalau kita lihat hampir sebagian besar orang tua atau orang dewasa yang mengalami problem emosi ternyata sangat rentan dipengaruhi di usia 0 sampai 7 tahun. Saya dalam beberapa waktu belakangan ini misalnya menangani banyak kasus ya karena saya menangani konsultasi online via WA dan saya membatasi memang terutama di masa lockdown ini untuk berinteraksi langsung. Makanya saya yaudahlah via WA aja ya dan itu pun bersabar karena dalam sehari kurang lebih 100-an yang masuk pertanyaan dan ya dalam sebulan tuh bisa sampai 300 sampai 3.000 kan. Jadi saya memang berkejar-kejaran sama waktu. Tapi kalau saya lihat hampir sebagian besar masalah itu terutama problem yang dipengaruhi di masa kecil. Hampir sebagian besar ya suami atau istri yang emosional misalnya. Ya semua ternyata dipengaruhi di tumbuh kembangnya. Misalnya ada yang gampang marah ya. Kalau nggak bisa disalahkan ternyata dipengaruhi di masa kecilnya. Nah, inilah salah satu kenapa orang tua harus memahami betapa masa-masa ini masa yang sangat krusial khususnya bagi tumbuh kembang anak di saat dewasa. Bagaimana emosi dia harus terbangun. Nah, inilah momen apalagi di masa TK, masa yang bagaimana secara emosi dia harus sampai kepada kematangan dulu ya, tidak mudah meledak-ledak, tidak gampang marah, wajahnya wajah yang cheerful, banyak bicara, apalagi kalau anak perempuan karena memang fitrahnya produksi kata-kata anak perempuan itu cenderung lebih banyak daripada laki-laki dan fitrahnya wanita kan makhluk yang banyak bicara. Ya, dari kecil tuh kita harus ngelihat anak kita yang perempuan nih bawel nggak nih? Kalau bawel tandanya sehat jiwanya. Itu harus diukur. Jadi kalau perempuan itu mau sehat jiwanya itu memang banyak ngomongnya. Ya banyak ngomongnya dia.
memang seperti itu ya. Dia minimal ngomongnya sama orang tuanya. Kalau di depan gurunya kalem ya itu wajar mungkin karena belum nyaman, tapi memang seperti itu wanita. Ya, makanya sejatinya nggak ada wanita yang pendiam ya, yang ada wanita yang terluka hatinya. Jadi makanya suami itu harus paham kalau tiba-tiba istri mendadak diam itu lagi terluka hatinya. Dia lagi dengerin lagunya Rosa itu, ku menangis membayangkan itu. Jadi dia kalau dia sudah sampai seperti itu, maka tuh evaluasi buat suami. Eh, Kemarin kalau kita lihat, misalnya beberapa hal yang saya temukan, anak-anak yang di umur-umur awal dia tidak mendapatkan asupan emosi positif di tumbuh kembang awal, terutama dari orang tua, ditandai dengan emosi positif ini dimulai dengan bagaimana dia mendapatkan bahasa cinta lewat kalimat-kalimat positif sekaligus sentuhan-sentuhan yang dibutuhkan, yaitu skin to skin yang menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita lihat fase PAUD ini fase bagaimana orang tua lebih banyak memberikan asupan emosi positif, yaitu dengan bagaimana banyak berinteraksi khususnya ibunda dengan anak melakukan body contact dengan banyak menyentuh area-area yang memberi rasa nyaman ya, terutama punggung, telapak tangan, bahkan pipi. Hal-hal seperti ini sangat membantu anak-anak untuk menjadi pribadi yang matang secara emosional ya, karena Quran menyiratkan bagaimana kulit itu menjadi area pertama yang harus mendapatkan stimulus untuk bisa anak-anak kita mendapatkan ketenangan emosi. Allah berfirman misalnya di dalam surat saya lupa ya, Az-Zumar ayat 23 kalau tidak salah, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian tenanglah kulit mereka dan juga perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Di ayat ini Allah menyebut pertama kali tenangnya kulit baru perasaan. Bahwa kulit adalah pintu pertama untuk bisa membuat perasaan tenang. Sehingga perasaan yang gelisah di umur-umur awal kalau kita bisa lihat karena stimulus sentuhan kulit yang kurang. Sebagian besar anak-anak yang emosional kalau boleh jujur mengalami sindrom yang disebut skin hunger. Skin hunger itu adalah anak-anak yang tidak mendapatkan stimulus sentuhan kulit dari orang terdekat khususnya ayah dan bunda. Makanya kalau dia jadi tumbuh saat dewasa menjadi pribadi yang menyebalkan ya yang kalau kata orang negative thinking, sorot matanya itu tajam kayak debt collector lagi nagih di akhir bulan kan gitu ya. Dan orangnya biasanya nyebelin ya, kata orang punya sifat juniper, julid, nyinyir, baper. Nah, orang-orang seperti ini biasanya bermula dari skin hunger, yaitu jarang disentuh area-area kulit yang memberikan ketenangan emosi. Jadi kenapa ini hal yang penting bagi kami sampaikan saya misalnya karena melihat fakta banyak ibu-ibu yang mungkin saking sibuknya bekerja dan saya tidak mengatakan bekerja adalah suatu hal yang salah ya. Tapi kadang ada stimulus yang tidak dipenuhi ibu di tumbuh kembang anak saat di rumah. Biasanya anak di umur-umur ketika dia harus mendapatkan human interaction, yaitu lebih sering media interaction, di mana ortu terlalu cepat memberikan gadget kepada balitanya yang membuat proses interaksi dia sebagai manusia itu rusak oleh media. Makanya anak-anak di umur ini dia menjadi pribadi yang kalau istilah Ibu Eli Risman guru saya itu robotik. Ya, robotik itu polanya mungkin teratur tapi emosinya tidak stabil. Ya, dia tidak memiliki kemampuan mengekspresikan perasaan dan ini yang kita khawatirkan. Ya, makanya di umur-umur seperti ini interaksi human interaction itu sangat dibutuhkan. Stimulus-stimulus yang diberikan, stimulus yang memberikan rasa nyaman. Nah, inilah kenapa ayah dan bunda memahami betapa pentingnya untuk di umur-umur ini banyak mendekap, banyak memeluk, banyak menyentuh dan banyak melakukan human interaction. Kalau nangis jangan kasih gadget ya. Nanti kita kerepotan sendiri pas sudah gedenya. Ketika udah gede banyak ortu yang datang ke kami dengan pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini basi banget kalau dijawab. Karena
Kadang-kadang lucu kalau ada ibu nanya, "Ustadz gimana ya anak saya ini setelah dia udah gede nih candu banget sama gadget, susah banget diomongin." Kadang-kadang saya tanya balik gitu ya, yang ngasih gadgetnya siapa? Ibunya diem kan, akhirnya bilang, "Ya saya sih Ustadz." Yang ngasih pulsa sama kuotanya siapa? Saya juga Ustadz. Kemudian saya tanya, "Lah situ yang ngasih, kenapa saya juga yang stres?" Kan gitu ya. Ya kan ibu yang ngasih ya. Ya simpelnya inilah bagian yang disebutkan di dalam apa disebutkan oleh orang Arab ya apa kata orang Arab mengatakan apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai ya. Apa yang kamu tanam itu yang itu yang kamu tuai. Itu yang mengatakan bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu bermula kepada anak-anak yang tumbuh akhirnya menjadi pribadi yang belajar dari apa yang diberikan orang tua masa kecil. Makanya orang tua yang seperti ini yang nanti kerepotan pas udah gedenya. Karena itu memang maksimalkanlah stimulus pertama kali di umur-umur PAUD ini untuk menjaga dia berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan orang tuanya. Fase-fase inilah fase kematangan emosinya sangat menentukan. Dan fase kematangan emosi ini ditandai tadi, yaitu ketika anak lebih banyak happy, lebih banyak ketawa. Dan ini peran yang bisa dibagi antara ayah dan bunda. Apalagi di masa pandemi ini ketika ayah sering di rumah, ayah banyak menstimulus supaya anak-anak mendapatkan haknya untuk ketawa. Dan sebenarnya hak ketawa itu adalah kebutuhan fitrah manusia. Bahkan ini mencerminkan suasana penduduk surga. Kalau kita berbicara tentang surga atau kalimat yang sering kita dengar baiti jannati itu sendiri sebenarnya adalah rumah yang mencerminkan aktivitas penduduk surga. Makanya disebut baiti jannati. Ya, kalau rumah yang mencerminkan aktivitas penduduk neraka namanya baitinari. Salah satu ciri baitinari itu adalah suka teriak-teriak. Ya, karena itu Allah berfirman tentang gambaran penduduk neraka. Penduduk neraka itu dalam surat Fatir ayat 35 Allah berfirman, hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana kebiasaan penduduk neraka suka berteriak-teriak. Jadi kalau di rumah sering banget ortu berteriak-teriak, anak berteriak, suami berteriak pada istri, ini mohon maaf, ini penduduk neraka lagi mampir dalam rumah. Karena memang berteriak itu bukan ajaran Islam untuk menjaga rumah surgawi. Nah, rumah surga salah satunya dalam Quran punya satu indikator yang bisa kita lihat. Salah satunya ya, misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Ya, wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Artinya Allah ingin memberikan sebuah gambaran yang namanya penduduk surga itu happy, ketawa, kelihatan wajahnya itu berseri-seri dan bergembira ria. Ketika kita lihat anak kita itu nggak pernah ketawa di rumah, ini peringatan. Berarti rumah kita tidak mampu memberikan suasana surga bagi anak. Ya, kebutuhan tawa ini kan kebutuhan naluriah. Makanya kalau mereka nggak dapat ketawa di rumah, mereka cari di luar. Sebagian besar anak-anak ketika sudah ABG bisa mencari sendiri tuh ketawa di luar. Makanya nongkrongnya di mana? Di mall, di kafe, dan segala tempat lainnya. Maka rumah harus mampu memenuhi kebutuhan tawa itu. Dan itu dimulai dari emosi positif yang dimulai dari pagi hari. Ya, Rasulullah misalnya mencontohkan dan ini bisa dipraktekkan oleh ayah kalau pagi-pagi. Bagaimana Rasul dalam hadis riwayat Muslim sampai ke Samurah bin Jundab di mana Rasul kalau selesai sholat subuh kemudian membalikan badan kepada sahabat, pertanyaan Rasul ke sahabat begini, hal ro'a ahadu minkumul barihatar ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasul itu nanya pagi-pagi yang menimbulkan emosi positif. Ya, jangan pagi-pagi pertanyaan yang bikin anak itu cemas. Nah, kalian dengar nggak semalam ada suara gemuruh dan dentuman? Itu tandanya mau datangnya dukhon. Berarti sebentar lagi mau kiamat, akan terjadi huru hara. Ya, banyak bertobat ya. Wah, anak stres tuh. Ya Allah, kok tegang banget hidup sama papa ya. Jangan-jangan gue tinggal di Korea Utara nih. Ya, jangan-jangan papa Kim Jong Un lagi nyamar kan gitu. Jadi anak-anak ketika pagi-pagi itu banyak gambaran
ancaman, itu bukan sunnah yang diajarkan Rasul. Rasul itu kalau pagi nanya happy-happy, siapa yang mimpi indah semalam? Ya, siapa yang mimpi indah? Dan itu dijadikan trigger oleh Rasul untuk memberikan motivasi positif. Jadi kalau ada yang bercerita, ya Rasulullah, aku melihat langit di atasku terbelah dan aku naik ke atasnya. Rasul berkata, kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit. Kau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit. Jadi seperti itu. Ya makanya Rasul memberikan kalimat positif. Bahkan kalau ada yang negatif pun, mimpi kalimat negatif, mimpi buruk maksudnya, itu Rasul mengeluarkan kalimat positif. Di mana pernah ada salah satu sahabat, yaitu iparnya Rasul, Abdullah bin Umar, yang saat itu mimpi bagaimana bertemu diajak keliling neraka, ya. Jadi ada malaikat di dalam mimpinya itu menariknya dibawa keliling neraka. Dan dia perlihatkan siksa neraka yang sangat pedih itu, sehingga dia bangun dengan emosi negatif. Dia merasa bad mood lah akhirnya, Allah gitu, stres lah, gimana nggak stres kita diperlihatkan langsung neraka dengan siksaannya. Saat itulah akhirnya apa yang terjadi, langsunglah Abdullah bin Umar bercerita kepada saudara kandungnya, yaitu Hafsah. Dan Hafsah langsung bercerita kepada Rasul. Lihat cara Rasul, dan ini harus dipraktekkan oleh orang tua. Kalau anak lagi emosi positif, cari emosi negatif, cari kata-kata yang membangun emosi positif. Apa yang Rasulullah katakan ketika dengar mimpi buruknya Abdullah bin Umar, dipanggil Abdullah bin Umar, keluarlah kalimat, ni'mar rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Tuh kebayang nggak? Tadinya kan emosinya negatif tuh, udah mikirin, aduh, serem banget neraka. Justru Rasul bilang, sebaik-baiknya laki-laki itu kamu. Kalau kamu rajin sholat malam. Jadi kalimat ini membuat yang namanya Abdullah bin Umar langsung muncul emosi positif, bahkan punya gairah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, setelah itu Abdullah bin Umar nggak pernah meninggalkan sholat malam sampai dia wafat. Terus dia sholat malam. Nah, ini kepandaian seorang ayah di rumah, ya saya sampaikan ayah karena ini yang paling pas. Ayah kalau pagi-pagi memulai dengan emosi positif. Ya memang nggak harus mimpi setiap saat mimpi, sampai anaknya bertanya, "Ini bapak setiap naik mimpi, ini bapak juru kuncen apa setiap hari naik mimpi?" Ya enggak juga. Ya, bisa jadi yang lain-lain, misalnya ada yang mau cerita sama papa gitu ya, hari ini mau melakukan apa yang positif atau yang menggembirakan, yang bikin ketawa nggak ada masalah. Bikin ketawa anak itu juga pahala ya, ketawa anak dan istri itu disampaikan oleh Rasul. Rasulullah itu pernah menyampaikan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dan ini penting buat para ayah. Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah sia-sia belaka katanya. Kecuali, ada pengecualian. Suatu kalau nggak ada zikir pada Allah sia-sia. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Kata Rasul, mula'ah batur rojul ma'a ahlihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi mencandai anggota keluarga itu berpahala. Mencandai istri, mencandai anak, itu disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa inilah cara Rasul mengajarkan hidup yang bagaimana membangun suasana yang positif dalam rumah. Di masa pandemi ini kan kita bisa lihat anak sering di rumah nih. Bagaimana ketika di rumah kita bantu supaya anak merasa nyaman saat di rumah. Salah satunya dia dapetin kegembiraan saat di rumah. Ya, dia merasa bahagia mendengar segudang aktivitas dari orang tuanya, dan itu memberikan dampak emosi positif yang secara kesehatan kita juga tahu itu sesuatu yang membantu imunitas tubuh bagi anak. Nah, ayah dan bunda, poin tentang emosi positif ini bagi saya menjadi poin pertama, apalagi kalau anak kita PAUD. Ya, anak yang PAUD tadi, anak PAUD adalah anak-anak yang stimulus emosinya harus lebih banyak. Itu juga kenapa fitrah emosi ini ya memberikan dampak bahwa di umur-umur ini anak-anak menilai sesuatu itu masih like or dislike. Sehingga salah satu tantangan mendidik di umur ini adalah bukan seberapa pintar, tapi seberapa nyaman anak. Bukan dalam tanda kutip
yang dimulai itu anak adalah suka dulu ya, baru bisa. Karena banyak ortu yang mungkin lebih banyak menawarkan bisa tapi nggak suka. Sehingga ada anak yang bisa hafal Quran tapi nggak suka hafal Quran. Bisa baca Quran tapi nggak suka. Padahal di umur ini mereka milihnya like or dislike. Kalau suka diikutin, kalau nggak suka ditinggalin. Nah, kesukaan-kesukaan ini dibangun dengan bagaimana metode mendidik atau metode mengasuh anak yang memberikan dampak emosi positif tadi. Kalau kita tidak disukai, ortu tidak bikin sesuatu yang membuat disukai, nggak bakal didengerin. Ya, ingat anak-anak tidak bukan kayak santri yang sudah tertanam petua unzur manqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Kalau anak-anak di umur ini nggak bisa ditanamin gitu. Kalau dia lihat siapa yang bicara. Kalau dia yang bicara senang diikutin. Gitu. Kalau yang bicara nggak sukai nggak mau didengerin. Itulah kenapa pagi para guru TK kenapa awal-awal datang langsung dia dengan senyuman, dengan berbagai hal membuat anak-anak nyaman dulu. Karena kalau nggak bakal didengerin. Ortu juga gitu. Sekarang kan ortu di rumah harusnya sudah mulai membangun dulu hal-hal yang membuat anak nyaman dulu. Ya, karena kalau anak gak nyaman nggak bakal dengerin. Nanti udah gede itu dia nggak mau tuh. Kalau anak zaman dulu kan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now nggak gue biarin masuk kuping gue satu pun. Gitu. Karena kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Gitu. Kok ini enggak? Oh, Bapak ibunya ngomong dia pakai headset gini-gini aja. Padahal sih nggak dengerin ngomongan bapak ibunya. Karena itulah kenapa seseorang di umur ini menjadi pribadi yang menyenangkan dulu. Jangan jadi pribadi yang menyebalkan. Sekiranya ortu misalnya di umur awal karena mungkin ada ortu yang karena ya saya sih memahami kadang-kadang ini beban emosi ortu juga terbagi-bagi karena selain mungkin ketidakjelasan pekerjaan, mungkin karena ada beberapa ortu yang di masa pandemi ini mungkin mengalami PHK atau apa pekerjaan yang gaji yang mungkin dipotong separuh dan macam-macamnya. Ada juga yang akhirnya beradaptasi juga dengan di rumah, dengan pasangan, ya atau banyak hal-hal yang terjadi dengan kebutuhan keluarga. Beban-beban emosi ini yang kadang-kadang juga mau tidak mau membuat dia juga berat untuk bagaimana ya menyikapi kondisi untuk bisa berbagi emosi positif kepada anak-anak. Ya, tapi kita harus pahami bahwa ortu di saat-saat ini harus sudah mulai ya bekerja sama guru untuk jangan langsung kepada isi dari kurikulum dulu, tapi membangun relationship dulu kepada anak-anak supaya anak-anak jangan sampai ketika berpindah pengajaran dari guru sekolah ke ortu lewat bundanya atau ayahnya, anak-anak mendapatkan ya teknis pengajaran yang jomplang gitu. Di TK-nya dia mendapatkan hal hak dia diberikan rasa nyaman, di rumahnya dia lebih banyak diomelin sehingga membuat dia akhirnya membenci apa yang jadi pengajaran tersebut. Dan itulah kenapa guru TK bukan hanya membantu kalau menurut saya, guru-guru TK di masa pandemi ini ketika meremot atau pekerjaan ortu dibantu itu juga memberikan juga hal-hal yang membuat ortu ya terbantukan ya misalnya bagaimana teknis supaya membuat anak nyaman ya termasuk juga memahami kondisi ayah bunda ada yang keberatan dengan kurikulum kita hari ini silakan sampaikan. Jadi ada beberapa yang kita juga tahu ada yang mampu melakukan ada yang tidak mampu melakukan. Dalam hal ini ada ortu yang mungkin siap, ada yang belum siap ya, sehingga diminta untuk school from home dari rumah yang terjadi malah dia memberikan tekanan kepada anak, yang malah memberikan dampak yang negatif bagi anak-anak yang tertekan. Nah, inilah kenapa kerjasama antara ortu dengan guru. Guru juga salah dalam hal ini dibantukan ya, membantu bagaimana ortu di rumah ya. Termasuk kalau menurut saya bukan mengevaluasi siswa ya, tapi mengevaluasinya adalah dalam hal ini orang tua juga ya, ada forum
atau WA untuk bertanya, "Ayah Bunda bagaimana dengan pengajaran hari ini? Adakah kesulitan? Masukan buat kami. Adakah yang merasa terbebani dengan tugas-tugas ini? Karena kami menginginkan ini juga kebaikan buat anak." Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ayah dan bunda dalam hal ini ya membawakannya dengan happy. Itulah yang paling penting. Karena memang ini mempengaruhi betul bagi ada beberapa ortu yang alhamdulillah kami bisa dan kami malah belajar jadi guru, kami, tahu. Ada juga yang mungkin, "Aduh capek banget nih saya nggak ini." Nah, ada beberapa hal yang memang kita harus sangat toleransi di sini. Karena memang, eee, di umur-umur ini stimulus-stimulus yang paling penting kalau kita lihat literatur tumbuh kembang, tidak ada stimulus yang lebih berharga di umur ini kecuali stimulus emosi. Sekiranya dia pun belum mendapatkan stimulus akal, artinya disuruh hafalannya terlambat ya. Misalnya yang lain hafalannya sudah juz 30, mungkin udah surat, Al-Insyirah, Al-Alaq gitu. Sementara anak kita kok susah. Menurut saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang jangan berkejar-kejaran untuk sesuatu yang malah menzolimi anak. Karena sejatinya pengasuhan itu bukan diukur dari TK-nya, SD-nya, tapi berdampak jangka panjang. Di TK-nya mungkin dikenal lambat, tapi dia menjadi pribadi yang happy, cheerful. Nanti akan dikejarnya di saat nanti dia saat dewasa. Itu poin pentingnya. Jangan makanya ortu harus sudah mulai mengetahui kadarnya. Ketika sekolah membuat kurikulum, membantu ortu untuk menjadi dengan serangkaian tugas di rumah, maka harus mengukur nih, aduh anaknya lagi nggak nyaman. Dan nggak apa-apa, berarti kita mulai itu. Bagaimana ayah misalnya, ayah kayaknya dia diajak main dulu ya, pakai motor keliling dulu ya, ya atau misalnya bundanya lagi nggak nyaman, kalau anak dibawa keliling motor, bundanya dibawa keliling mall, tapi kan mall tutup, ya udahlah keliling ke marketplace aja kan lihat tuh baju-baju, ya bunda tinggal klik-klik aja bunda kan gitu kata ayah. Nah yang kayak gitu tuh menurut saya menjadi salah satu item penting di masa pandemi, terutama bagaimana ortu memahami garis bawah atau menggarisbawahi kebutuhan dasar di umur-umur ini sekali lagi adalah emosi yang positif, emosi yang anak-anak bisa ketawa, gembira, dan itu salah satu yang kita lihat. Kalau anak-anak nampak lebih banyak nangis, di umur ini tertekan, wajahnya tidak sumringah. Nah ini malah berbahaya untuk bagaimana tumbuh kembangnya ya, tumbuh kembangnya. Kalau dia misalnya diajarkan sesuatu, misalnya kayak ngajarin hafalan, tapi setiap hafalan dia menangis, itu jangan kita GR, anakku tuh saking khusyuk mentadabbur ayat-ayat Quran sampai menangis seperti para sahabat ya. Jangan-jangan nangisnya karena kita cubit gitu ya. Jadi kita langsung GR aja. Ya dengan berdalih anak saya itu Ustadz setiap saya paksa hafal Quran itu khusyuk dan mentadaburi Ustadz. Ya padahal yang dia baca pas banget saya harus baca Al-Qori hari kiamat dia nangis. Ya husnuzon sih boleh aja. Ya, tapi apa iya dia langsung tahu itu makna hari kiamat? Jangan-jangan karena ditekan. Ya kalau udah kayak gitu maka jangan ada paksaan dulu. Ya, jangan ada hal-hal yang berkaitan dengan paksaan. Karena memang bagaimana kemuliaan dan perintah Islam itu justru kita lihat sampai sholat yang menjadi tiang agama itu diperintahkan di umur 7 tahun. Karena prinsip beribadah dalam Islam itu bukan lebih cepat lebih baik, tapi likuli amalin waktuha walikuli waktin amaluha. Setiap amal itu ada waktunya, setiap waktu ada amalannya. Makanya kalau anak di bawah 7 tahun, kita bikin dia happy dulu, suka dulu. Kalau kita bertoleransi kepada hal-hal yang dirasa kurang. Perintah-perintah tidak kita lakukan, apalagi hukuman ya terlalu strict, ada ortu yang terlalu perfeksionis, galak, bahkan ya, di umur-umur ini akan membuat anak-anak itu ya memandang negatif, apalagi syariat itu diandang negatif di umur-umur ini, bahaya. Bahkan dalam sebuah ceramah yang pernah saya ikuti, Syekh Muhammad Bashir Ibrahimi Al-Jaziri, salah satu ulama Al-Jazair, pernah mengingatkan buat para pendidik, buat para orang tua, ya salah satunya apa kata beliau, ya bahwa
jangan jadi ortu yang galak, ortu yang kasar kata beliau. Karena ortu yang galak itu rentan menciptakan anak yang munafik. Anak yang munafik itu bermula dari pola asuh yang galak dan kasar. Ya, mulai dari mungkin anak-anak ini terbiasa untuk karena sering dibentak, diomelin, maka dia punya persepsi tentang orang tuanya yang membuat dia mencari cara aman untuk menyelamatkan dirinya. Ketika misalnya dia bapaknya atau ibunya lagi baca buku, tiba-tiba terdengar ada benda kesayangan pecah di tengah misalnya. Tiba-tiba bunyi prang gitu ya, tiba-tiba bapaknya misalnya atau bundanya teriak spontan, "Siapa tuh?" Bener-bener deh gitu ya. Dan anak yang memecahkan ini ya langsung kebayang tuh ya. Ya, waduh bisa habis nih. Ditabuk nih, dipukul nih, masukin ke dalam kamar mandi nih, dicubit nih. Dan hal-hal seperti itu membuat anak memiliki mekanisme untuk mempertahankan dirinya dengan kalimat, kucing, tadi aku lewat. Langsung dia menyalahkan kucing, dia langsung berbohong. Kenapa dia berbohong? Karena dia punya mekanisme manual untuk mempertahankan keselamatan dirinya. Sehingga kalau ada ortu yang bertanya kepada kami, seringkali ada yang nanya, "Ustadz kenapa sih anak saya tukang bohong?" Evaluasi. Anak yang suka bohong kadang bermula dari ortu yang keras atau ortu yang terlalu cepat menegakkan disiplin. Ya padahal belum usia-usia disiplin. Di umur-umur ini usianya adalah membiasakan dengan cara yang menyenangkan. Jadi bukan dengan konsep disiplin yang kaku. Anak dan yang kedua tidak borongan. Jadi anak-anak tuh nyantai dan kalau dia melakukan kesalahan belum ada konsekuensi. Karena konsekuensi ini baru diterapkan setelah anak berusia mumayyiz. Maka ini fase TK ini fase yang kita harus belajar untuk mengetahui anak kita ini sudah mumayyiz apa belum. Ya, walaupun kalau kita ambil kesimpulan para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali menyebutkan mumayyiz itu saat anak berumur 7 tahun, berarti kurang lebih pas SD kan. Ya, tapi ada juga ulama yang menyitir hadis Rasulullah SAW di mana anak itu sudah disebut mumayyiz dengan ciri idza arafa yaminahu ala shimalihi, ya, yaitu ketika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Jadi kalau anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri itu umur mumayyiz. Sehingga nggak mesti 7 tahun kata dokter Adan Baharis. Kita bisa melihatnya kalau umur 5 tahun tuh sudah bisa bedain kanan dan kiri berarti dia udah umur mumayyiz, berarti kita sudah boleh tuh kenakan aturan dan konsekuensi. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas aturan atau konsekuensi itu diterapkan setelah fase emosinya sudah dipenuhi. Sehingga kebutuhan anak akan emosi ini sudah dapat, sehingga dia lebih mudah untuk diajak. Sehingga disinilah ada kaidah dari para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum kita kasih tahu. Kalau kita sudah mengikat hatinya, dia mudah untuk dikasih tahu. Makanya ortu jangan menyanyiakan fase di bawah 7 tahun untuk menjalin kelekatan. Ya kelekatan, emotional bonding, atau attachment ini penting. Jangan sering meninggalkan anak, khususnya di fase-fase yang krusial, seperti di saat anak sedang sedih, di saat anak sedang sakit, di saat anak sedang unjuk prestasi, di saat anak unjuk aksi. Jangan sampai ada ortu yang meninggalkan. Ya misalnya anak lagi sedih, malah kita kasih gadget. Anak lagi sedih, dikasih ke pembantu. Ya akhirnya dia perasaannya kuat sama pembantu karena pembantu dianggap superhero-nya. Ya karena kalau nangis embok yang mendiamkan. Makanya perasaannya kuat sama mboknya. Nanti kalau mboknya dipecat tuh anak minta dipecat juga kan gitu. Solidaritas sama mboknya. Kenapa? Karena di umur-umur ini justru ortu harus bekerja sama untuk menangkap momen-momen itu, ya momen-momen ya saat anak lagi sedih. Ya saya bikin buku tadi udah bahas ke Bang Komar namanya Fatherman buat para ayah, ya mungkin bisa jadi panduan di masa pandemi. Dan itu salah satunya dibahas ada momen-momen yang berharga yang anak miliki. Salah satunya adalah saat anak sedang sedih. Yang kedua lagi sakit. Sebisa mungkin totalitas kita hadir saat anak lagi sakit. Yang kedua saat anak unjuk prestasi. Misalnya dia nunjukin, "Papa lihat deh rapot aku." Jangan kita kaku melihat, oh gitu dong. Harus dilihat matanya antusias. Bunda juga. Bunda lihat hasil gambar aku deh. Liatin, iya gambarnya. Nah itu ya. Ya itu paling penting. Yang keempat unjuk aksi saat dia mentas.
Ya saat dia di sekolah dia lagi murojaah hafalan, jangan sampai kita absen. Ketika kita nggak nonton pertunjukan dia, itu menjadi hal yang membuat dia tidak merasa dihargai. Nah ini poin-poin yang penting bagaimana ortu memahami fase di tumbuh kembang anak di usia-usia PAUD. Nah, kalau kita perhatikan ya ketika di umur-umur ini, maka ortu yang ada di rumah khususnya ayah dan bunda itu bekerja sama untuk menggarisbawahi bahwa kebutuhan dasar anak di umur ini adalah emosi positif ya Bun ya. Makanya ayah juga harus membantu istrinya atau ibu selama di rumah. Ya karena ada ibu yang mungkin karena seharian di rumah juga merasakan juga beban batin yang tinggi, makanya saling bekerja sama. Saling bekerja sama bahwa berbagi tugas. Ya jangan ibu semua karena ada yang akhirnya ibu-ibu stres berdasarkan salah satu saya nggak tahu ini bukan riset kayaknya baru survei. Ya katanya ada survei menyebutkan justru ibu di rumah ini sekarang tingkat stresnya lebih tinggi di masa pandemi, di luar masa pandemi gitu. Ya, kenapa? Salah satunya karena masa pandemi ini dia tidak punya waktu sejenak untuk sekadar menghirup napas, kasarnya begitu. Karena kalau selagi anak sekolah dia punya waktu jeda, suami ke kantor, anak di antara sekolah dia punya ada waktu 2 jam tuh untuk nonton pagi-pagi sinetron Indosiar, drakor kan gitu. Kalau ini udah nggak bisa tuh. Pagi bangun tidur, melayani, masak, sebagainya. Pagi-pagi anak udah siap mandi, suami juga work from home, harus disiapin macam-macamnya mulai school from home itu ibu yang kadang-kadang beban batin. Karena itu kenapa suami dalam hal ini membantu supaya emosi ibu tuh selalu positif. Salah satunya bekerja sama, memberikan 4 waktu bagi seorang ibu di rumah. Ya, salah satu waktu yang diberikan pertama me time. Jadi ada satu waktu ya udahlah sini-sini semua anak-anak sama ayah semua ya. Biarkan bunda mau tidur istirahat sejenak. Bun, udah istirahat aja. Bunda mau ngapain silakan. Me time adalah waktu untuk ibu menyerap emosi positif. Ya bisa tidur dengan ngorok, bisa ibu bersenang-senang menonton, ya buat tontonan yang mubah selagi masih kadarnya dibolehkan kata para ulama. Ya atau mungkin sekedar untuk olahraga atau senam atau apa silahkan. Yang kedua juga seorang suami, ayah harus membantu seorang istri atau ibu di rumah itu couple time. Yaitu sering berdua untuk ajak ngobrol, untuk ada kesempatan istri bicara. Kan tadi sudah sampaikan wanita itu butuh banyak bicara, minimal 20.000 kata kan gitu ya. Makanya kalau mau aman memang istri jadi penyiar radio, ya guru TK ya, itu 20.000 sih nyampe insya Allah. Atau mungkin operator telepon kan gitu. Jadi itu couple time itu bisa dilakukan di malam hari, di mana seorang suami memberikan kesempatan ibu untuk bicara, didengarkan malam-malam sebagaimana sunnah Rasulullah disampaikan Abdullah bin Abbas, bitu indah kholati Maimunah karena Rasulullah SAW yatahadas ma'a ahli sumaruqoda. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini istri Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya, Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Rasulullah itu ngobrol baru tidur. Jadi suami juga harus paham nih kalau sebelum tidur tuh ngobrol. Ya jangan suami di malam hari ya mungkin sebagian besar suami ya atau mungkin bisa jadi saya gitu. Sebelum tidur ya cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola, lihat data yang mati karena corona kan gitu ya begitu. Mata udah sepet baru tidur. Nah ini yang membuat istri tidak mendapatkan stimulan emosi positif. Yang ketiga adalah family time. Bagaimana ibu punya hak untuk family. Family time itu dia bersama dan keluarga untuk jalan-jalan, makan bareng. Yang keempat, ibu, istri dalam hal ini boleh mendapatkan social time. Social time waktu di ibu untuk berinteraksi sosial ya dengan teman-teman yang majelis taklim, reunian di sosial media, di dunia maya silakan. Kalau ibu dapatkan hal ini, hak ini di sela-sela waktunya karena seorang suami mau memberikannya, insya Allah sehat lahir dan batin dan ini mempengaruhi juga pengajaran di rumah. Karena ingat emosi ibu itu sangat menular ke anak sehingga hati-hati ya pintu pertama supaya ibu tetap bisa memberikan pengajaran ke anak, ibu juga harus memberikan emosi positif. Kalau ibu emosi negatif bahaya. Makanya Allah sebutkan betapa emosi ibu menentukan bagaimana kualitas anak.
yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih. Dan tanah yang baik kata Allah akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi tanah itu kalau baik akan keluar tanaman yang baik. Ini filosofi dalam Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu diibaratkan tanah ya, dan itu salah satu ayat. Ya, ayat yang lain ibu atau wanita disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum hathul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi kalau ayat Al-Baqarah sebut hars artinya tanah ladang kecil, kalau Al-A'raf 58 balad, tanah yang lebih luas. Kesimpulannya memang ibu itu ibarat tanah. Nah kalau tanahnya baik, insya Allah ini baik, hasilnya baik. Nah bagi anak-anak PAUD karena kebutuhan emosi positif ini mutlak, maka ibu juga harus menjaga betul emosinya. Kalau ibu dalam kondisi emosi negatif, mendingan jangan paksakan untuk mengajar. Ya dalam hal ini ya boleh ibu melakukan time out ya, misalnya ada kondisi ibu tertekan lagi PMS, bisa mungkin pengajaran itu dipospon dulu atau bilang sama gurunya, Bu saya lagi, dan itu sebenarnya nggak ada masalah Bu, saya lagi nggak siap nih, saya ada masalah sama suami atau mertua, saya kalau dipaksa ngajar nanti bisa habis nih anak saya. Ya udah jangan Bu, kalau gitu bahaya malah buat anak. Ya udah kalau gitu mungkin anak ibu boleh nggak handphone ibu nih, anak ibu pakai Zoom dulu. Nanti sama saya guru di sekolah tuh mungkin ngajarin nyanyi, ngajarin apa. Tapi ada stimulusnya. Intinya ini menjadi poin penting dalam pendidikan anak kita. Tapi saya mensorotinya itu dulu ya, karena pembahasannya sebenarnya sangat luas sekali bagaimana pendidikan di parenting di masa pandemi khusus bagi anak PAUD. Karena kalau kita ngelihat tumbuh kembangnya ada 3 tahapan di usia ini, mulai dari tahapan yang disebut tadi hadona tahapan tufulah sogiro, tufulah kabiro, dan fase mungkin disebut mumayyiz. Masa mumayyiz itu yang mungkin dialami anak-anak di umur-umur PAUD ini, sudah mulai dia akalnya aktif ya. Saya serahkan kembali pada Bang Komar, mungkin pada ayah bunda yang mau bertanya, persilakan. Aku lukulan astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Henry Jaisul Ahmad, syukuran jazakallah atas nasihat dan inspirasi yang diberikan. Tadi saya menyoroti belum salah satu suaranya poin. belum masuk ya, Komar. Tadi. Cek sudah, suara saya sudah kedengaran? Suara saya kedengaran? Ya boleh. Ya mas. Oke. Ya, tadi satu hal poin yang menjadi catatan penting bagi saya adalah bahwa kerjasama antara orang tua dan guru nggak hanya sekedar tentang bagaimana si anak, tapi juga bagaimana si orang tua. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya, ketika dalam memberikan pembelajaran untuk anak-anak dari sekolah, nggak hanya sekedar menanyakan gimana Ananda, gimana anaknya gitu ya, tapi juga tanyakan juga gimana orang tuanya. Karena justru di sini kerjasama antara orang tua dan guru akan tercipta semakin erat gitu ya, karena yang butuh bantuan nggak cuma sekedar anak-anak, yang butuh masukan dari kita, dari guru juga mungkin orang tua gitu. Karena kan Bapak Ibu guru yang lebih berpengalaman mengajar mungkin juga sesekali bisa memberikan tips kepada orang tua. Dan banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan bisa diserap oleh kita semua. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita nih, Ustadz. Mau dibaca satu-satu atau? Ya, satu-satu aja. Satu aja, satu langsung jawab. Satu-satu kan sayang ibu, kalau dua sayang ayah. Oh gitu. Saya satu-satu aja. Okay. Yang pertama, Afwan Ustadz, pada kondisi bagaimana atau umur berapa anak sudah saatnya tidur sendiri? Sebenarnya ketika anak sudah mulai bicara pun sudah boleh dia untuk tidur sendiri. Kalau sudah bisa ya. Tapi tidur sendiri ini pakai proses namanya pendampingan. Karena anak di bawah 10 tahun tidur nggak boleh tanpa pendampingan. Karena waktu terbaik untuk kita mengevaluasi isi otak anak namanya jurnal malam. Jurnal malam itu adalah kita untuk melakukan proses scanning terhadap pengalaman anak yang mungkin tidak kita sadari selama sehari ya. Yaitu kalau pengalaman itu yang baik, kita akan record gitu ya. Kalau pengalaman itu pengalaman negatif, kita akan delete.
Misalnya dia misalnya ketika ada cerita udah mulai ngomong nih malam-malam tidur. Eee, "Aku kan tadi, sebel banget sama nenek. Nenek tadi ini." Nah, ketika masalah anak bilang sebel, ini kan persepsi negatif. Cara kita mendelete-nya dan bilang gitu, "Nenek tapi selalu mendoakan kamu, Nak. Nenek tuh sayang sama kamu. Bahkan kemarin bilang, Nisa udah makan belum? Nenek udah siapin. Nenek sayang loh." Jadi nenek nggak menyebalkan. Jadi kita bantu supaya persepsinya jangan rusak. Atau misalnya kepada ayahnya, "Aku nggak mau punya ayah ah, ayah galak," misalnya. Karena ayahnya mungkin kelihatan tiba-tiba stimulusnya muncul hanya karena itu anak kita bilang, "Tapi ayah yang selama ini bekerja keras untuk menyekolahkan kamu." Jadi fase ini penting karena jangan sampai emosi negatif itu dibawa ke tidur. Atau pengalaman-pengalaman berkaitan dengan adab, misalnya, "Tadi aku sebel, aku pukul aja misalnya temanku karena dia ngambil boneka aku." Kita langsung bilang, eee "Tangan itu kan dipakai untuk apa, Dek?" Dia diam, tangan itu dipakai untuk bersalaman, menjabat tangan, untuk mengusap pipi, untuk berbuat baik, memberi uang. Bukan untuk mukul. Kalau Mhm. mukul itu kepada kita bilang kepada orang jahat, teman kamu kan nggak jahat. Jadi kita membantu meneruskan itu. Itu namanya proses pendampingan sampai anak 10 tahun. Kenapa? Karena kalau di bawah 10 tahun tidak ada pendampingan tidur, maka isi kepala anak itu nggak ada yang sortir dan itu yang bahayanya. Dia gitu yang dialami oleh anak-anak. Tapi pada saat dia sudah tidur, kita boleh suami dalam hal ini bekerja misalnya kalau istrinya mendampingi dia bekerja mengingatkan, "Bun," misalnya dia punya kamar khusus nih, "Ya Bun, kenapa nih?" Kalau dia nanti nangis gimana? Tiba-tiba nangis ketika dia, mau tidur, kamar bunda, bundanya bawa lagi kamar dia tidur lagi situ. Kalau proses ini dia bisa lakukan, nggak ada masalah, pas. Tapi kalau dia nggak nyaman, karena dia belum fase karena dia masih butuh dipeluk oleh ibunya, itu nggak ada masalah kalau dia sampai umur memayis. Karena batas akhir anak itu, tidur sama orang tuanya itu saat umur memayis. Tadi umur memayis itu para ulama menyimpulkan 7 tahun, tapi yang paling tepat itu bukan 7 tahun kalau menurut saya ya, karena hadis lain mengatakan kalau anak sudah bisa bedain kanan dan kiri aja. Karena kalau dia bisa bedain kanan dan kiri misalnya umur 5 tahun ya, itu tandanya akalnya udah jalan. Khawatirnya kalau dia dikasih tidur sama kita, ada kalanya suami istri itu, membangun, kemesraan sampai akhirnya terjadi, persetubuhan dan anak tanpa sadar mungkin bangun, akal dia itu sudah mulai aktif dan nanti kelak di-record lagi di saat dewasa. Beda kalau, maaf dalam hal ini kalau belum itu tidak ada pikiran-pikiran buruk tentang bagaimana persetubuhan itu kalau ternyata nggak sengaja kelihatan oleh anak. Tapi idealnya kalau anak sudah mulai bisa bicara, dia sudah bisa kayak pisah sementara atau mungkin tidur sama neneknya kalau misalnya ada nenek, misalnya serumah gitu. Kalau saya kan misalnya ibu saya tinggal sama saya, jadi terbalik deh, bener saya tinggal sama ibu saya. Nah, saya tinggal sama ibu saya, sama keluarga saya. Nah, anak saya yang ini tidurnya sama neneknya gitu. Jadi ada pendampingi gitu. Tapi kalau dia sudah 10 tahun kata Rasulullah, pisah kalau laki-laki dan perempuan ya, sudah pisah. Tapi pisah dari orang tuanya pada saat dia sudah mulai bicara, itu umur 2 tahun kalau sudah bisa bagus sekali. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ustaz Syukran, ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan yang kurang lebih sama, dari Pak Prakoso Aji dan Ibu Retno Asri. Ustaz, gimana anak yang sudah terlanjur lebih banyak marah dan nangis dan umurnya udah lewat 7 tahun? Apakah masih bisa diperbaiki emosinya? Terus kalau dari Bu Retno ini kurang lebih, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menangani anak jika beban emosi negatif sudah terbentuk di ortu, sehingga anak merasakan parenting warisan ortu di fase golden moment. Apa yang harus dilakukan jika fase golden moment itu sudah terlewat? Kurang lebih sama Ustaz. Jadi Iya. udah terlanjur lah. Gimana? Iya, yang jelas tidak ada fase terlambat ya dalam pengasuhan walaupun effortnya lebih besar saat dia sudah melewati fase 7 tahun. Tapi sebenarnya setiap fase itu kita bisa membalikan yang namanya, saya lupa istilahnya, reverse ya, membalikan situasi. Artinya kalau setelah umur 7 tahun dia nampak emosional dan dia nampak, marah,
Maka yang harus dievaluasi ortu mengingat hutang-hutang pengasuhan di 0 sampai 7 tahun. Nah, kita harus mengingat, oh ya kita berhutang nih sama dia, dia waktu kecil ini sering kita omelin nih, sering kita bentak, jarang kita usap punggungnya dan dia jarang rasa nyaman. Karena itu kita boleh membayarnya. Makanya perlakukan dia sebagai bukan berarti kita memanjakannya ya, tapi perlakukanlah untuk kebutuhan-kebutuhan emosi dia. Contoh, kalau lewat 7 tahun dia masih muda emosional, berarti banyak stimulus di bagian kulit ya, terutama sering disentuh pipinya di saat tidur, kemudian diusap punggungnya, bahkan kalau ibunya bisa melakukan mendekap anak. Mendekap itu beda dengan meluk. Kalau meluk itu tidak sampai bertemu antara ujung jari dan ujung jari. Tapi kalau mendekap tuh sampai dia merasakan betapa selain nyaman tapi proteksi dari orang tua, dan ini membantu dia mendapatkan yang namanya membangun kembali emosi yang bagus. Yang kedua adalah membantu dia mengungkapkan emosi ini yang ada dalam diri. Sebagian besar emosi itu tidak bisa disalurkan karena dia tidak tahu caranya. Terutama bagi anak laki-laki ya, anak laki-laki yang cenderung emosional di umur ini, karena kosakata dan kosarasanya itu minim, sehingga dia nggak bisa bilang marah, taunya jebret aja gitu. Nah, kosakata, kosarasa itu marah terkait dengan ketidakmampuan verbal dia untuk bicara. Ya, beberapa anak yang pernah saya tangani, misalnya yang emosional, misalnya di umur 7 tahun ke atas, terapi paling sering itu adalah membaca. Dia banyak membaca atau dibacakan buku sehingga banyak isi kepala dia, dan setelah tahapan membaca dan dibacakan buku, kita ajak dia ngobrol. Nah, ngobrol adalah mekanisme mengeluarkan unek-unek. Makanya anak-anak nggak pernah diajak ngobrol memang emosional. Jadi memang ortu sudah mulai mengubah polanya, bukan lagi ngoceh. Kalau ngoceh kan monolog, ini ngobrol. Ya, ada anak yang bisa dia bebas mengungkapkan bagaimana isi hati dia, karena nah itu salah satunya tadi. Dan ortu jangan langsung memotong, meng-cut off dengan mengatakan itu ngaco kamu, tidak. Tapi kita ya, memahami gitu ya. Nggak, kalau istilahnya itu menebak perasaannya, menamai perasaannya. Oh, kamu nggak suka ya? Iyalah gimana aku tuh nggak suka kalau gini. Kamu merasa diabaikan. Jadi sebutin terus. Ya termasuk itu salah satunya. Jadi dia terbiasa untuk nah, berbicara ya. Berikutnya adalah bagaimana meredam emosi itu dengan menstimulan organ tubuh. Karena emosi negatif itu kan disalurkan lewat dua, verbal dan non verbal. Kalau verbalnya ditutup alias nggak bisa ngomong, makanya bahasa tubuhnya yang nampak kelihatan. Jadi ada anak yang karena dia tidak terlatih ngomong untuk mengungkapkan perasaannya, tangannya main pak, bani satu. Nah, salah satunya latihan untuk anak di umur ini pertama menulis atau menggambar. Bagi anak perempuan ini boleh dibilang kebutuhan utama ya. Maka anak wanita itu kalau nggak biasa nulis, emosinya labil. Anak perempuan tuh biasa nulis sama gambar, kanvas tuh ya. Kalau bisa di rumah itu disediakan wilayah coret-coretan. Entah itu buku, saya pikir udahlah nggak usah mikirin rumah harus indah seperti iklan Dulux gitu ya. Rumah idaman masa depan, biarin aja coret-coret, nanti kalau anak udah gede bersihin gitu. Biarin aja, atau mungkin sediakanlah wadah boleh atau kertas, karena itu bagian dari katarsis emosi bagi anak, ya, khususnya anak wanita. Saya bilang khusus anak wanita karena itu menjadi kebutuhan pokok bagi anak wanita. Yang kedua, yaitu anak-anak berlatih mengeluarkan energi negatifnya lewat olahraga. Ya. Di umur-umur ini senam dan renang salah satu terapi yang bisa kita lakukan untuk meredam emosi negatif. Itu yang paling penting. Ya, saya pikir itu dulu, pembahasan yang lainnya lumayan panjang tapi itu cukuplah. Baik, berikutnya Ustadz, saya seorang bapak yang bekerja jauh. Tadi Ustadz bilang anak butuh afeksi yang membuat ketenangan. Kalau dari ibunya insya Allah terpenuhi, tapi bagaimana cara yang terbaik, khususnya dari sisi agama, hubungan jarak jauh antara bapak dan anak? Jazakallah. Ya, memang saya menyiapkan buku khusus setelah Fatherman, tapi kemudian Bapak baca buku Fatherman dulu, karena ini ada beberapa tips dan trik yang bisa Bapak lakukan. Ya, Fatherman ini buku serial buat para ayah, ya nggak harus dibeli, fotokopi punya teman pun saya izinkan asal jangan dijual.
Yang paling penting itu baca gitu ya, paling penting baca. Memang kalau beli hanya bisa via online, jadi memang nggak ada toko buku. Ada di www.fatherman.id. Tapi kalau nggak beli nggak apa-apa, dibaca aja. Mungkin ada teman gitu. Ini seri pertama tentang kayahan. Kemarin waktu bulan Ramadan itu ada pengusaha borong buku saya nih, ini Tahdus bin Nikmah ya, 1149, 1149 buku, seribuan lah. Saya tanya kenapa? Ya saya pengen para ayah saya lagi di rumah baca buku Ustadz supaya dia bisa menjalankan perannya lagi di rumah. Ya udah bagus lah. Ini seri pertama. Nanti yang saya pengen bikin buku lanjutannya namanya Ayah Pengembara. Ayah Pengembara ada seri lanjutan buat apa yang Bapak alami, yaitu ayah sering di luar rumah. Bagaimana membangun kelekatan sementara ayah jarang pulang. Sebenarnya ayah yang sering di luar itu bukan kondisi zaman now aja. Zaman dulu ayahnya lebih parah. Ibrahim itu pulang setahun sekali. Ada tabiin namanya Abdullah bin Qasim pulang 17 tahun sekali. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ada seorang tabiin mujahid namanya Faruh pulangnya 30 tahun sekali. Jadi ada ayah-ayah yang bahkan di zaman belum ada gadget zaman dulu jarang pulang gitu ya. Tapi kok bisa ya? Nah, ada beberapa yang mungkin lebih lengkapnya nanti di buku serial terbaru saya. Tapi yang paling penting ada dua Pak yang Bapak harus jaga kepada anak ketika jarang ketemu. Yang pertama persepsi keayahan. Persepsi adalah wilayah yang di mana anak selalu terjaga bahwa ayah meskipun jarang ketemu sosok yang menyenangkan, sosok yang baik, sosok yang peduli. Dan ini dipengaruhi lewat orang terdekat dari si anak yang menceritakan pribadi ayah. Dalam hal ini siapa? Tentu ibunya. Makanya ayah itu akan rusak persepsinya di anak kalau ibu sering curcol. Makanya ayah yang jarang pulang itu menjadikan ibu itu sebagai agen PR-nya. Ya, daripada kamu ngomel mulu sama anak, disumpel aja pakai 100 ribuan segepok kan gitu nanti dia diem gitu ya kasarnya gitu. Intinya bikin ibu happy ya, happy mom, happy children, happy wife, happy life. Dan tadi sudah kita bahas. Makanya sebelum jadi ayah yang baik jadilah suami yang baik karena ibu yang tanpa sengaja curcol, yang misalnya lagi nyuapin anak tuh sambil bilang gini, kamu tuh susah banget kayak bapak kamu tuh nggak, bapak kamu tuh nyebelin. Bapak kamu tuh udah jarang pulang, yang mana kau di rumah cuma main game doang, bau lagi, jarang mandi. Nah, yang kayak gini tuh merusak banget. Makanya kenapa Bapak kalau pastikan dulu tadi istri itu happy. Makanya kalau LDRan tuh nanya, sayang kamu hari ini gimana rasanya? Kamu bahagia nggak hari ini? Gitu aja. Nah, sering ngasih kejutan. Nah, kejutan-kejutan kita berikan ini menjadi bahan. Masya Allah, nah, bunda kangen banget sama ayah kamu. Ayah kamu tuh baik banget. Jadi anak itu walaupun nggak ketemu bapak tuh terjaga persepsinya. Itu udah cukup sebenarnya untuk membuat anak itu ngefans ya. Kita tahu kenapa sih anak ngefans sama Ronaldo, emang pernah ketemu? Paling nonton doang kan. Ya kan? Tapi kenapa kok bisa ngefans banget? Ya karena kan cerita-cerita tentang Ronaldo oleh seri televisi ya oleh sosial media. Maka ayah harus mampu membangun itu. Jadi itu kata kunci pertama, Pak. Jadi kalau ayah dalam keadaan jauh seperti yang kedua, baru namanya stimulasi. Nah, stimulasi ini di masa teknologi digital ini bisa kita pakai dengan memanfaatkan media. Seperti misalnya apa dengan ayah sekarang di luar kota video call ya. Yang perlu ayah harus pahami adalah video call bagi anak itu bukan sekedar menampilkan wajah ayah. Sebenarnya butuhkan anak itu adalah ayah menceritakan apa yang terjadi hari ini dengan ayah dengan misalnya gini ya, kalau ayah lagi di Menara Eiffel Paris tuh jangan liatin foto bapaknya. Nah, ini apa enggak? Itu jangan sering-sering, tapi liatin jadi ayah bercerita. Nah, ini ayah lagi di Paris di Menara Eiffel, diliatin gitu. Jadi anak walaupun jarang ketemu selalu merasa ayah itu pengkisah terbaik. Dia membawa dunia luar yang anaknya itu kagum gitu. Ya ayahku dong lagi di mana. Dia bisa kelihatan. Karena kalau muka bapaknya doang, anak nggak tahu di balik kisahnya itu. Itu mungkin yang bisa Bapak lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya, syukran. Bentar. Dari Ibu Sri Rahayuningsi, Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta anak balita kepada Al-Quran dan bagaimana membiasakannya? Ya.
Yang pertama bahwa menumbuhkan cinta itu nggak bisa langsung, ya, bahwa dia punya tahapan, ya, karena Quran itu ya bukan seperti wanita cantik yang dari mata jatuh ke hati, gitu ya. Tapi dia memang prosesnya adalah proses yang tumbuh seiring dengan bagaimana kita mengenalkan dengan bertahap. Yang pertama, salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat disampaikan oleh Jundub bin Abdullah dalam sebuah riwayat Abu Daud menyampaikan asar dari Jundub bin Abdullah dengan kalimat ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an wa nata'allamal Qur'an fazdadna bihi imanan wa antumul yaum tu'allimunal Qur'an qablal iman. Kami, kata beliau pada sahabat, lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Pada saat kami belajar Quran, iman kami makin bertambah-tambah. Sementara kalian yang dimaksud di sini kata Jundub adalah para tabi'in. Sementara ini kalian nih, para tabi'in nih, lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Ini salah satu dalil pentingnya kita memahami bahwa sebelum kita membuat anak cinta Quran, kenalkan dulu iman. Karena cinta Quran itu didasari karena dia memahami Quran ini adalah dari Allah yang sejatinya firman Allah ini yang bikin kita merasa bergembira. Sebab kenapa? Kalau kita perhatikan kayak anak muda yang senang banget baca surat cinta, ini tergantung siapa yang nulis suratnya kan. Kalau yang nulis suratnya itu adalah orang yang dicintai, dibaca terus-terusan. Begitu juga anak-anak itu jangan hafalkan Quran sebelum tauhidnya itu kita tidak tumbuhkan di masa kecil. Tauhid itu bermuara dari bagaimana Allah yang pertama kali kita kenalkan. Dan Allah sendiri diperkenalkan dengan nama-namanya yang husna, dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ini salah satu urutan yang nggak boleh berantakan. Jangan sampai ortu ya mengenalkan rukun iman berantakan. Rukun iman Allah pertama, yang terakhir itu kan iman Allah, malaikat, kepada kitab suci, baros kepada suci, ya, kemudian kepada hari kiamat, ya, kemudian kepada qada dan qadar kan gitu. Ternyata ada orang tua yang langsung anak-anak dikenalin hari kiamat, kan ngeri. Ya langsung, nak, ya, kamu tahu nggak Dajjal sebentar lagi turun. Ya makanya kamu harus banyak bertobat. Itu membuat anak-anak gak punya gairah hidup. Padahal ada ibu-ibu itu cerita sama saya, ya Allah Ustaz saya kenalin Dajjal sesuai dengan ceramah-ceramah berapa Ustaz, anak saya habis ini malah stres. Lah iya ibu ngaco. Dalam Islam itu urutan tuh penting. Jangan ngenalin jangan ngenalin iman hari kiamat sebelum iman pada Allah dulu. Dan iman pada Allah itu dikenalkan dengan namanya dulu yang utama. Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita harus menunjukkan sifat Rahman dan Rahim. Ini ada ortu yang setiap kali ingin mengenalkan Allah, tapi namanya kenalin nama Allah yang membuat anak itu tidak tumbuh cinta, malah takut sama Allah. Karena dikenalin Allah dengan maha keras siksanya. Kadang-kadang kita, mohon maaf, terlalu lancang mengatasnamakan Allah, itu sesuatu yang Allah sendiri tidak menyebut dirinya dengan prasangka itu. Contoh ya, contoh. Allah nggak suka loh, Allah marah. Nggak boleh gitu, Allah marah. Ya, saya kadang-kadang dengar ini, saya bilang, ibu tahu dari mana Allah marah? Saya bilang, itu kan dia gini ya, ibu tahu dari mana? Allah tuh nggak pernah marah sama anak kecil. Sekiranya anak kecil ini ibu mati, ini masuk surga. Saya bilang, nggak mungkin kalau Allah marah, mungkin tuh anak nggak masuk surga. Karena Allah nggak mungkin. Kita tuh sebenarnya bilang aja kita yang marah. Kenapa sih harus bawa nama Allah? Allah kalau marah sama anak kecil itu yang mati masuk neraka semua. Jadi hati-hati mengatasnamakan yang Allah sendiri nggak seperti Allah ingin nama yang dikenalkan itu Rahman dan Rahim. Makanya kalau kita lihat bab tentang pendidikan anak itu nampak betul betapa Islam itu agama kasih sayang, nggak diklaim sama agama sebelah gitu. Karena kita ini salah metodenya, mengenalkan neraka lebih sering daripada surga. Ya, padahal Rasul saja kita hadis la taghdab walakal jannah itu kan sering tuh. Jangan marah untuk masuk surga. Kalau kita kebalikan, ighdab walakan nar. Marah neraka loh. Kan gitu. Lebih sering neraka gimana anak enggak takut. Rasul tuh kalau ada orang sahabat leyeh-leyeh, tahu leyeh-leyeh kan males-malesan. Itu Rasul bahasanya gini, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi.
Sahabat ini bertanya, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Kata Rasul, na'am. Dia langsung bilang, bah, aduh dahsyat, mantap, luar biasa. Dibuang tuh kurma, ya, dia langsung berangkat jihad. Kata sahabat, kenapa kamu buang tuh kurma? Kelamaan saya masuk surga gara-gara kurma tadi. Itu saking punya motivasinya, diingetin surga. Rasul nggak bilang gini, males-malesan, neraka ya. Itu malaikat Malik turun memutilasi kamu, diseret ke neraka, dibakar, panas. Nggak begitu. Nah ada ortu yang kadang-kadang mungkin mengenalkan Quran, tapi dengan cara yang tadi, mulai dari ngancem, kalau kamu nggak baca Quran tuh nanti rugi di akhirat siksa. Aduh. Nah, harusnya yang happy-happy gitu. Kalau kita paham Quran disayang Allah. Dan bahkan kok bisa nyebut Allah itu di saat situasi, maaf ya, misalnya kan orang tuh kalau marah kadang-kadang Allah dibawa-bawa. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tuh. Tuh anak tuh kalau Allah disebut kayaknya ada sapu yang melayang nih, pasti deh. Kalau Allah sebut kayaknya duniaku terancam banget. Karena Allah disebut lagi situasi yang ortu tuh pengen bawa golok gitu. Tapi ketika ngasih hadiah tuh Allah ditinggalin. Nih kacaunya gitu. Nih dari papa. Ya, ini dari mana? Dari papa. Tuh pak, salah. Yang berarti ini dari mana? Dari Allah titip ke papa. Allah sayang sama anak yang senang membaca Quran. Jadi gimana anak itu senang membaca Quran? Dari mana? Orang tuanya. Jadi mulailah dengan mengenalkan Allah dan itu intens di masa-masa awal dari kecil. Waktu nyusuin nih. Harusnya bilang tuh ibu sambil ngobrol, air susunya ini dari Allah nak. Allah sayang banget ya sama kamu. Sampai disiapin makanannya dari kecil. Kan gigi adik belum ada. Makanya Allah siapin ASI lewat payudarinya bunda sini gitu. Jadi gitu. Ucap bismillah. Jadi anak itu ditumbuhin terus tuh pupuk tauhidnya itu. Jadi muncul hujan. Ade seneng nggak sama hujan? Jadi yang kering. Hujan ini dari Allah. Alhamdulillah tuh dia. Begitu dia, papa bisa pulang dengan selamat karena dijaga oleh Allah. Jadi yang kayak gini ini harus sering. Jadi anak-anak kan timbul, Allah tuh hebat banget ya, Allah tuh pokoknya wah gitu. Karena Allah udah hebat banget, barulah ketika dikenalkan Quran, dia happy. Nah kayak gini penting, mungkin metodenya memang ada tahapan-tahapannya. Nah barulah nanti setelah itu anak juga melihat ortu ketika membaca Quran bagaimana. Kan intinya jangan mengajarkan sesuatu yang kita sendiri nggak kita lakukan. Karena ini efek yang paling penting. Bagaimana anak cinta sama Quran kalau kita sendiri nggak kelihatan cinta gitu. Jadi anak kan ngelihat bundanya cinta nggak sama Quran. Ini nyuruh anak cinta Quran, bundanya kok baca Quran males-malesan, gak ada gairahnya. Bunda kok baca komik, baca novel itu bisa lama banget. Tapi kok baca Quran baru alif lam mim sadaqallah. Langsung selesai. Ya, one day one ayah gitu. Wah, luar biasa, bukan one day one juice. One day one ayah ini program baru ya. Jadi baru ya berarti sekitar 6.666 hari itu baru khatam gitu ya. Jadi karena konsisten di one day one ayah. Jadi nggak begitu. Jadi kita tunjukkan bagaimana kecintaan kita. Yang ketiga, sediakan waktu khusus Quran time, minimal anak tahu. Walaupun dia belum baca Quran, belum gini, ini ada waktu untuk spesial untuk Quran. Ya Allah alam sama. Baik, tapi sebelumnya ditanya dulu, Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Udah jam 10:30. Iya udah, sudah selesai. Cukup tadi Ustaz ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang lain mungkin nanti kalau memang sempat bisa dijawab kemudian Ustaz, bisa via teks atau mungkin voice note atau video gitu ya. Kalau nanti disampaikan. Ayah bunda Allah, mari sama-sama ya, jazakallah khairan katsiran kepada Henry yang sudah menyampaikan hal-hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu waktu 90 menit berjalan tadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari Ustadz. Mudah-mudahan ada waktu nanti di masa kita bisa bersilaturahim dengan Henry. Tadi Ustadz juga bilang kalau banyak sekali yang bisa dipelajari juga dari buku Fatherman gitu ya. Kalau emang nggak bisa beli, bisa yang penting baca ya Ustadz ya.
Kalau misalkan saya udah mau pinjam, kebetulan saya punya nih. Ya, pinjam tuh. Silakan sama Bang Komar. Ya, jadi kalau misalkan ada yang ingin pinjam baca-baca, mungkin Bapak Ibu guru mau apa namanya ya, baca juga bisa mampir ke tempat saya baca buku itu. Atau mungkin nanti kita bikin kajian buku itu, Ustaz ya. Boleh. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih kepada Ustadz Firman atas dan saya coba sedikit meresume apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, bahwa salah satu poin yang paling penting di masa seperti ini adalah bangun komunikasi dan emosi positif pada anak. Dan dan sebelum kita membangun komunikasi dan emosi yang positif pada anak, maka emosi yang positif ini juga harus terlebih dahulu ada di orang tua, khususnya para ibu yang bisa dibilang setiap hari akan membangun komunikasi dan mengajarkan Ananda di rumah. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama ayah bunda kita membangun menciptakan suasana yang positif, emosi yang positif di rumah agar segala macam pembelajaran, proses pendidikan yang bisa dilaksanakan di rumah ini berjalan dengan optimal. Dan tentu kami dari TK Islam Nurul Iman sangat berusaha sedemikian rupa, khususnya bunda-bunda gurunya nih, ibu-ibu gurunya, dalam memberikan pembelajaran yang mudah dilaksanakan, yang menyenangkan, dan tentunya bermakna untuk anak-anak semua. Dan harapan kami agar tercipta komunikasi yang positif nih antara guru-guru di sekolah dengan orang tua di rumah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena guru-guru sudah sedemikian rupa merencanakan proses pembelajaran dari awal semester sampai akhir semester, dan itu sangat butuh kerjasama dari bunda-bunda sekalian. Dan mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua gitu ya, ini bisa meningkatkan efektivitas pencapaian pembelajaran anak-anak di rumah. Dan sekali lagi support dari orang tua, dari ayah bunda kepada kami sangat kami butuhkan agar semua tujuan pembelajaran, semua tujuan pendidikan yang sudah kami rencanakan untuk Ananda bisa tercapai dengan optimal. Itu saja mungkin dari saya selaku moderator. Atau mungkin terakhir dari Ustadz Benri ada mau closing statement dulu, Ustadz? Cukup Ustadz ya. Oke, baik, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Elsa. Terima kasih kepada Kamarudin selaku manajer pendidikan sebagai moderator dari Ustadz Aji Bandri. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga insya Allah bisa adakan pembelajaran juga pada anak-anak kita dalam ini, terutama di masa yang seperti ini. Jadi selama masa ini, karena yang namanya pendidikan itu tidak akan terulang, yang namanya proses-proses itu tidak akan terulang. Karena semua yang baru, yang baru masih TK, yang baru masih PAUD, yang baru juga seluruh panitia yang sudah tentang webinar ini, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid
semua guru, semua murid, 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 semua guru belajar bergerak semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya